akan jadi apa, bahan bulian orang. Ya sebenarnya kadang-kadang banyak pertimbangan. Nah kita balik lagi ke yang fresh graduate dan cinlok tadi ya, karena memang akhirnya di kantor itu banyak anak-anak muda ya kan, banyak fresh graduate. Itu masa-masa dimana seorang remaja itu, seorang manusia itu berada dalam usia-usia cantiknya, dan laki-laki itu perutnya belum membuncit, jadi masih gue ngomong gini seolah-olah gue udah buncit banget ya, tapi emang itu fakta sih. Jadi banyak, lu lagi ganteng-gantengnya lah, lagi cantik-cantiknya gitu. Nah ditambah lagi kan fresh graduate itu ketika dia baru kerja kan, dia yang selama ini mungkin penghasilannya nggak banyak, tiba-tiba lu punya penghasilan yang lumayan untuk ukuran saat itu, sehingga tuh lu tuh apalagi beban hidup belum ada ya, lu ngerasa menggunakan uang itu dengan happy gitu. Lu menjadi diri lu beli gadget yang lu suka, lu makan makanan yang lu suka. Makanya itu jangan heran ya kalau orang tua dulu bercerita gitu, iya gue waktu muda pernah A, gue waktu muda pernah B, gue waktu muda pernah C gitu. Gue juga akhirnya dulu kan waktu kecil gue sering gitu dengerin bokap gue ngobrol sama temennya gitu, mereka cerita dulu mereka A B C D F gitu. Cuma akhirnya gue sadar kenapa mereka cerita seperti itu, karena gue pun mengalami masa-masa dimana gue fresh graduate udah punya gaji. Waktu itu UMR tuh kayak 3 juta lebih ya, ketahuan dong umur gue berapa. Nah gue udah punya, ya gue udah kerja beberapa tahun, itu gaji gue udah kayak 5-6 juta waktu itu loh ya. Kalau sekarang ya mungkin udah gak ada artinya. Nah cuma di situ gue ngelihat, gue tuh mencoba banyak hal gitu. Gue makan makanan yang paling mahal, yang pengen gue coba gitu. Terus gue lihat bagaimana teman-teman kantor gue ada yang propose pasangannya, ada yang dinner Valentine di Menara BCA. Hal-hal yang sebenarnya untuk saat ini nih ya, meskipun keuangan kita lebih baik, belum tentu kita akan lakukan itu. Karena di saat ini kita udah punya tanggungan hidup yang menurut kita ada prioritas yang lebih penting. Contoh karena gue udah berkeluarga ya, sekarang gue kalau buka Shopee itu yang gue pikirin tuh gimana caranya beli susu anak gue gitu. Beda dengan pada saat itu lu sangat enjoy, bahkan bawa makanan bekal dari rumahnya kita nggak mau karena ribet kan, ntar kotaknya nggak dibawa pulang, mama marah-marah. Tupperware mama tidak dibawa pulang, akhirnya kita beli. Terus gue ngerasa nih ya, ini yang paling gue rasain banget, itu soal ngopi. Gue waktu zaman itu kan belum ada tuh kopi kenangan, janji jiwa tuh belum ada tuh. Jadi kopi itu ya Excelso, ya apa, ya Starbucks sih udah paling ini. Dan kan pada saat gue berkantor di kantor pertama gue itu, gue bisa dibilang ya minum Starbucks tuh biasa aja. Padahal harga Starbucks saat itu tuh ya bisa dibilang cukup mewah. Sekarang kan harga Starbucks ya dari 10 tahun terakhir juga kurang lebih naiknya juga nggak terlalu banyak kan. Sementara UMR orang udah naik berapa kali ini kan. Nah jadi maksud gue gini, di gaji kita saat itu kita berani gitu minum Starbucks, nongkrong di Starbucks gitu. Starbucks itu tuh udah kayak brand yang apa ya, yang nunjukin status sosial lu. Nah beda dengan sekarang. Kalau sekarang orang nongkrong Starbucks mungkin ya umum aja, biasa aja gitu. Apalagi sekarang udah banyak pilihan coffee shop lain yang lebih murah. Nah jadi pada saat itu tuh bahkan kita minum Starbucks ya biasa aja gitu. Bahkan dulu ya ada yang bukan dulu, ada gue juga sendiri dulu melakukannya pada saat gue ulang tahun itu. Yang tadi gue ceritain di satu kantor itu ada ratusan orang, ini semua gue beli Jeko gitu. Ya mungkin terus kalau kita lakukan sekarang tuh hal yang biasa aja ya, tapi pada zaman itu tuh makan Jeko tuh kayak sesuatu yang wah juga. Tapi kita lakukan itu dengan biasa aja gitu. Bahkan karena itu tadi, ketika lu terima gaji, lu nggak ada pilihan, nggak ada pikiran untuk melakukan yang lain gitu. Gaji itu buat apa gitu. Terus gue juga ngerasa ya pada zaman itu
gue banyak nyobain hal-hal baru yang berhubungan dengan bisnis yang sebenarnya gue lakukan dengan resiko cukup tinggi. Gue kalau zaman sekarang banyak orang ikut robot-robot trading gitu ya. Kalau gue dulu itu sampai buka jus, terus sama partner gue tuh ada kita main Bitcoin. Gue beli Bitcoin di harga masih di bawah 100.000 dulu, tapi udah gue jual dengan harga 500 ribuan. Untuknya lumayan, tapi hari ini jadi penyesalan terbesar gue. Ya intinya tuh gue mau bilang waktu itu tuh kita mencoba segala hal, dan gue jadi flashback lagi ya sama kata-kata motivator orang-orang dulu, bahwa seorang bayi itu dulu tuh waktu belajar jalan itu dia jatuh berkali-kali tapi dia tetap coba karena dia tahu dia bisa gitu. Nah, di zaman itu pada saat kita baru fresh graduate, baru kerja, kita juga sebenarnya pada saat itu sedang dalam masa dimana itu peralihan. Kita udah mulai nyoba tapi hati-hati, nyoba tapi hati-hati. Nah pada saat itu tuh gue tuh bisa dibilang nyoba tapi nggak hati-hati, jadi gue asal aja gitu banyak. Nah, tapi gue bersyukur ya gue melakukan itu ya, artinya gue punya pengalaman di bidang itu gitu, di bidang-bidang yang banyak itu. Nggak semuanya berhasil, bahkan gagal lebih banyak, tapi akhirnya hari ini tuh jadi satu cerita. Ketika gue ketemu sama temen gue ngobrol, lu inget gak sih dulu kita buat A, B, C, D, F, G ini? Oh iya. Jadi akhirnya gue ngerasa gini, jangan-jangan kegagalan gue mencoba itu dulu itu lebih berarti daripada gue berhasil. Untung gue gagal, jadi gue bisa jadi bahan perbincangan sama temen gue, menjadi bahan renungan gue yang bisa gue pakai berpuluh-puluh tahun ke depan. Gue tahu nih, ini omongan ini bakal jadi hujatan orang nih, karena ini kayak apa sih, kayak apa motivator yang sebenarnya udah punya privilege terus ngomong tentang kerja keras. Enggak, gue bukan kayak gitu. Gue juga dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi gue waktu itu memang bener-bener gue coba. Bener-bener gaji gue itu buat info ya, gue tuh saking gilanya itu mau nyoba tuh ya. Gue dulu kan tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta Utara. Gue ambil kuliah S2 lagi dong di Jakarta Selatan. Jadi lu bisa kebayangin gak sih, ketika gue itu berangkat dari Tangerang, kerja di Jakarta Utara, terus pada saat gue kuliah ngambil S2, gue ke Jakarta Selatan lagi. Dan lucunya lagi nih ya, pacar gue saat itu tuh, ya waktu itu teman kerja gue kan, dia tinggal di daerah Jakarta Barat perbatasan dengan Jakarta Pusat. Jadi udah dekat Jakarta Pusat gitu. Sehingga gue, wah kalau kata temen kantor gue tuh, gila bro, kan dulu naik motor ya, motor lu tuh kilometernya udah kayak kurir JNE katanya. Katanya memang ya jalanan adalah sehari-hari gua gitu. Nah itu tadi kan sedikit tentang pengalaman di kantor. Ya banyak suka dukanya lah. Gua cukup cukup kadang-kadang harus gua akui, gue cukup rindu juga dengan masa-masa di kantor itu. Masa-masa dimana kita tahu gitu bahwa di tanggal sekian itu akan ada transferan masuk yang cukup besar gitu untuk kita, dan kita udah tahu, kita tuh udah punya rencana kita mau ngapain. Di saat sekarang ini ketika gua udah buka usaha, dimana uang itu kan memang masuk setiap hari, tapi kita sadar kita harus bayar supplier, kita harus, apalagi dengan ini ya, dengan tanggungan keluarga saat ini, kita juga harus melakukan membayar A, B, C, D, F, G, banyak lah yang harus dibayar gitu. Sehingga hidup kita itu jadi nggak seperti pada saat kita jadi karyawan. Meskipun gue harus akui ketika jadi karyawan itu, gue dan juga beberapa teman-teman gue, mungkin jangan hampir semua, itu tabungannya ya nggak ada, habis aja gitu. Tabungannya ya udah habis, adapun mungkin nggak banyak gitu. Jadi gue ngerasa ya plus minus kadang-kadang. Jadi
mungkin lebih ke kesehatan mental ya, mental dalam sisi menyusun finansial lu gitu, manajemen finance. Meskipun kalau kita bicara mental masih banyak aspek-aspek lain, apalagi dengan lu sebagai karyawan yang ada di satu organisasi, banyak banget lah aspek-aspek lainnya gitu. Terus kerja di kantor itu juga menurut gua memberikan gua pengalaman yang mungkin gak akan gua lakukan ketika gua pakai uang gua sendiri. Misalnya gini, di kantor gua dulu itu ada kayak semacam seminar yang dilakukan di hotel bintang 5 gitu. Nah di situ tuh gue jadi punya pengalaman nginep di hotel bintang 5 gitu. Terus ya kalau kita keluarin duit sendiri gitu buat nginep di hotel bintang 5, kalau untuk ekonomi gue yang saat ini ya, dan juga saat itu gitu, untuk buat apa gitu kan, hotel lu cuma tidur aja gitu. Tapi karena itu ada satu seminar dari kantor, kita akhirnya ngerasain gitu. Udah gitu ya, karena gue dulu kerjanya di bidang auditing, jadi gue cukup sering lah untuk berada di area, untuk keluar dari kantor gua di office terus pergi ke daerah-daerah, dan gua ngerasain keliling Indonesia, terutama di kantor kedua gua tuh. Kalau di kantor pertama gua mungkin masih berapa bulan sekali ya, 3 bulan, 2 bulan sekali. Dan areanya kalau di kantor pertama gua itu misalnya lu pegang area Jawa Tengah, ya udah lu pasti akan keliling Jawa Tengah aja gitu. Saya sesekali lu akan diperbantukan untuk area lain, tapi itu nggak akan jadi prioritas lah kayak gitu. Nah di kantor kedua gue itu paling asik sih kalau kita bicara kayak gini. Ya bisa jadi bumerang juga ya, bisa jadi